Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Putri Sania with student number 23029092. Here I will explain about examples of question C1 to C6 of Bloom taxonomy. My material I use as a reference for question C1 to C6 is two-dimensional figure or two-dimensional shapes. For the first question is for C1 or remember. The question is name 4 types of commonly known two-dimensional figure. The reason of this question, why this question for C1 is because this question asks students to remember and name the types of two-dimensional figures. There are triangles, rectangle, circles, and squares. Jadi soal ini meminta siswa untuk mengingat dan menyebutkan jenis-jenis bangun datar yang telah mereka ketahui dan telah mereka pelajari sebelumnya. Pada C1, kerja otak hanya mengambil informasi yang telah diingatkan dalam satu langkah dan menuliskan apa adanya. Soal ini termasuk ke dalam C1 atau mengingat karena ini menguji kemampuan siswa untuk mengingat konsep dasar tanpa memerlukan pemahaman mendalam atau penerapan rumus yang lebih kompleks. For the next question is C2 or understands. The question is explains the difference between a rectangle and a square. The reason of this questions, why this question is C2, is this question tests students' understanding of the difference between a rectangle and a square, or the two plane shapes based on the properties of their sides. Nah, kalau pada C2, kerja otak hanya mengambil suatu informasi dalam satu langkah dan menjelaskan informasi tersebut secara lebih rinci. Berbeda dengan C1 tadi, karena C1 tadi hanya menjelaskan dengan apa adanya. Tetapi kalau pada C2 ini dijelaskan secara lebih rinci. Pada level C2 atau pada level memahami ini, siswa perlu menunjukkan kemampuan mereka untuk menginterpretasikan, menjelaskan, dan menghubungkan informasi yang telah mereka dapatkan, yang telah mereka pelajari secara lebih kompleks daripada C1 tadi. Next is C3 or applying. For the example of the question is solve the area of a triangle with a base of 10 cm and a height of 6 cm. The reason why the question is applying or C3 is this question tests students' ability to apply the triangle area formula. The formula is a half times base times height in solving problems. Soal ini termasuk ke dalam C3 atau penerapan dalam taksonomi Bloom karena soal ini mengharuskan siswa untuk menggunakan rumus yang telah mereka pelajari sebelumnya dan juga mereka akan menggunakan rumus tersebut untuk menghitung luas segitiga yang telah ditanyakan dalam pertanyaan. Next is C4 or analyze. The example of the question is if a plane shape is in the form of parallelogram with a base length of 12 cm and a height of 5 cm. Analyze how do you find the area. The reason why this question must in C4 or in analyze is these questions invite students to analyze and break down the problem in the right way, namely by using the parallelogram area formula. The formula is base times height. Alasannya kenapa soal ini termasuk ke dalam C4 atau menganalisis, yaitu soal ini dapat dianggap soal menganalisis karena dalam soal tersebut siswa diminta untuk menganalisis informasi yang telah diberikan dari soal tersebut dan kemungkinan mereka menggunakannya
untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih mendalam. Tentunya hal ini didukung dengan rumus-rumus yang telah mereka pelajari sebelumnya. Next is C5 or evaluate. The example of the question is compare and contrast a square and a rectangle. Which one would be more useful for tiling a floor, and why is that? The explanation of the question is the question fall under C5 or evaluating because it asks students to make a judgment about the usefulness of the two shapes or the square and the rectangle based on their properties. Student must assess the qualities of both a square and a rectangle, such as side lengths and angles, and then justify their choice based on criteria. It goes beyond just describing or explaining the shapes and asks for a reasoning evaluating, making it an appropriate for C5. Soal ini termasuk ke dalam C5 atau mengevaluasi karena meminta siswa untuk membuat penilaian berdasarkan kriteria dan alasannya. Siswa diminta untuk membandingkan sifat persegi dan sifat persegi panjang seperti panjang sisi dan sudutnya, dan kemudian memilih mana yang lebih cocok untuk menutupi lantai dengan alasan yang jelas sesuai dengan properties yang telah dipelajari. Soal ini mengharuskan siswa untuk melakukan evaluasi berdasarkan informasi yang telah didapatkan dan telah dipelajari, dan juga mereka akan mempelajari alasan yang lebih terperinci atas keputusan yang akan mereka ambil. Karena itulah soal ini termasuk ke dalam C5 atau mengevaluasi. The last is C6 or create. The example of the question is, if a plane figure has a side length of 12 cm and a width of 5 cm, is it more efficient than a plane figure with a side length of 10 cm and width of 7 cm in terms of area? Explain it. The reason why this question is C6 is this question asks students to evaluate two plane shapes based on their area and to provide an assessment of area efficiently. Jadi soal ini termasuk ke dalam C6 karena siswa diminta untuk menciptakan sesuatu yang baru dari informasi yang ada, dan juga mereka akan menggabungkan dua informasi atau dua bentuk bangun ruang yang sudah ada, yaitu kubus dan balok, menjadi suatu produk baru. Jadi soal ini termasuk ke dalam C6 atau mengkreasikan atau menciptakan karena siswa diminta untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menggabungkan dua informasi yang sudah disediakan dalam soal. Contohnya adalah pada soal ini di mana siswa diminta untuk membandingkan dua bangun ruang mana yang lebih efisien di antara dua bangun ruang tersebut. Karena itulah soal ini termasuk ke dalam soal C6 atau mengkreasikan. That's all from me. I'm sorry for all the mistake and thank you for the attention and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.